Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Rifa. Saya dari kelas PAIB pada mata kuliah Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan membawakan beberapa materi yang insya Allah saya ketahui dan sedikit saya pahami. Yang pertama yaitu pembagian fiil dilihat dari berbagai aspek: waktu terjadinya, binanya, tarkibnya, dan tasrifnya. Nah, yang pertama adalah pengertian fiil. Fiil adalah kata yang menunjukkan arti atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, baik yang lampau atau yang telah lalu, sekarang ataupun sedang terjadi, dan juga yang akan datang, ataupun sesuatu yang akan kalimat perintah. Hampir seperti kata kerja, namun kata kerja di Indonesia hanya memiliki makna yang utama ataupun yang sedang berlangsung. Nah, kemudian kita masuk ke perbedaan fiil. Fiil dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu perbedaan fiil berdasarkan waktu terjadinya, yaitu ada 3. Pertama fiil madi, yang kedua fiil mudhari, dan yang ketiga adalah fiil amr. Yang pertama adalah fiil madi atau lampau. Ciri-cirinya adalah tempat pada huruf asli, tidak dimasuki tak tanis, dan juga yang terakhir, tak tanis berfungsi menunjukkan pelaku adalah seorang perempuan. Kemudian yang kedua adalah fiil mudhari. Sekarang yaitu fiil yang menunjukkan kata kerja yang menerangkan bahwa sedang terjadi ataupun sekarang. Ciri-cirinya dimulai dengan huruf mudhari'ah. Kemudian keempat huruf tersebut berfungsi untuk menunjukkan pelaku dari fiil tersebut. Yang terakhir, huruf alif berarti saya, huruf nun berarti kita atau kami, huruf ta berarti kamu, huruf ya berarti dia. Kemudian yang terakhir adalah fiil amr, ataupun yang belum ataupun akan terjadi. Bisa dikatakan juga kalimat perintah. Fiil amr ciri-cirinya ada 2, yaitu pada huruf asli berharokat sukun atau perintah kepada laki-laki, dan yang kedua adalah pada huruf akhir berharokat ya sukun kepada muannas atau perempuan. Nah, kemudian kita masuk ke pembagian fiil berdasarkan binanya atau bangunannya atau susunannya. Yang pertama ada fiil shahih dan yang kedua ada fiil mu'tal. Fiil shahih adalah tersusun dari huruf ilat, sedangkan fiil mu'tal sebaliknya, yang tidak dimasuki huruf ilat. Nah, fiil shahih tersebut dibagi menjadi 3, yaitu fiil mahfuz, fiil mudha'af, dan fiil salim. Sedangkan fiil mu'tal dibagi menjadi 5, yaitu mithal, ajwaf, naqis, lafif, dan mu'tawi. Kemudian bagi yang keempat, pembagian fiil berdasarkan takribnya. Nah, di sini ada fiil mujarrad atau huruf asli dibagi menjadi 2, yaitu fiil mujarrad sulasi dan fiil mujarrad rubai. Kemudian yang terakhir ada pembagian fiil berdasarkan yang terakhir ada pembagian fiil berdasarkan tasrifannya, yaitu ada fiil jamid, fiil yang selalu dalam bentuk amr saja, dan juga yang terakhir fiil tasarruf. Kemudian kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pembagian isim dari berbagai aspek. Pertama, pengertian isim. Isim adalah kata sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu atau isim zaman. Dan kata lain, isim bisa diartikan sebagai kata benda. Ciri-ciri isim yaitu 1. Adanya tanwin, yang kedua adanya alif lam, yang ketiga didahulukan oleh harf jar, yang keempat didahulukan oleh ya, dan yang terakhir digunakan sebagai rangkaian idhofat. Kemudian pembagian isim dilihat dari aspek tasrifannya. Nah, di sini dibagi menjadi sangat banyak, ya, kalau nggak salah 9, yaitu ada sigot fi'il madi atau yang telah, sigot fi'il mudhari, sigot fi'il amr, sigot masdar, sigot isim fa'il, sigot isim maf'ul, sigot isim zaman, dan yang terakhir sigot isim makan atau tempat. Kemudian pembagian isim dari binanya atau bangunan, instruksi atau susunan. Nah, di sini ada 7 macam. Yang pertama bina shahih, yang kedua bina mitsal, yang
ketiga bina mudhaf, yang keempat bina lafif, yang keenam bina nakis, yang kelima bina nakis, yang keenam bina mahfuz, dan yang ketujuh bina ajwaf. Kemudian yang terakhir adalah pembagian isim dilihat dari aspek adanya, yaitu ada isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Nah, artinya isim mufrad adalah kata sendiri atau kata tunggal. Kemudian isim musanna adalah kata ganda, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang terakhir ada isim jamak, yaitu mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Itu adalah macam-macam isim dari beberapa aspek. Dan kita masuki materi yang ketiga, yaitu dengan judul af'alu as-sahihah al-akhirah wa buyatahu wa tasrifuha, atau fi'il sahih akhir. Fi'il sahih akhir adalah kalimat yang fa fi'ilnya dan ain fi'ilnya bukan terdiri dari huruf ilat, yaitu waw, alif, dan ya, dan juga bukan huruf hamzah, juga ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya. Pembagian fi'il sahih di sini ada fi'il sahih dibagi menjadi 3, yaitu mahfuz, mudhaf, dan salim. Kemudian fi'il mu'tal dibagi menjadi 5, yaitu mithal, ajwaf, naqis, lafif maqruf, dan lafif maqrun. Kemudian fi'il bina sahih salim. Fi'il bina sahih salim adalah kalimat yang huruf aslinya tidak berupa huruf ilat, hamzah, dan tad'if, huruf kembar atau tasydid. Kemudian selanjutnya fi'il bina sahih mudha'af adalah salah satu huruf aslinya yang dihilang dan tanpa adanya tambahan. Fi'il sahih mudha'af meliputi mudha'af sulasi dan mudha'af rubai. Mudha'af fi'il sulasi yaitu kalimat yang huruf kedua ain fi'il dan huruf ketiga lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Contohnya madda yang aslinya adalah madada. Kemudian mudha'af fi'il rubai yaitu kata atau kalimat yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya pertama terdiri dari huruf kembar, dan ain dan lam kedua juga terdiri dari huruf kembar, sehingga ada 4 huruf. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya sedikit pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Kepada guru pengampu atau dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih telah memberikan materi selama ini kepada kami semua. Dan saya meminta maaf karena mungkin pemahaman saya masih kurang. Untuk kedepannya akan kami tingkatkan lagi dalam proses belajar mengajar di semester selanjutnya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.